Menuju informasi pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mempertimbangkan perlindungan kepada A, teman perempuan dari tersangka penganiayaan atas nama Mario Dandi Satrio. Hingga Selasa 7 Maret 2023 sore hari, LPSK masih memproses permohonan perlindungan dari A. Mengingat status A dalam kasus penganiayaan berat oleh Mario, seorang anak ex-Ditjen di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sudah ditetapkan pihak kepolisian sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota Tribuners, ada rekan Randy Rutaba yang akan menginformasikan terkait ini lebih detailnya. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Dia dan selamat siang Tribuners. Ya, kasus dari pengeroyokan oleh tersangka Mario Dandi, anak dari ex-Dirjen Pajak Republik Indonesia, ini masih terus berjalan. Yang dimana saat ini, tepat pada hari Rabu 8 Maret 2023, tersangka A saat ini sudah mengajukan permohonan ke pihak, maksud saya permohonan perlindungan ke pihak LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana dijelaskan oleh Wakil Ketua LPSK yakni Edwin Partogi pada Rabu kemarin. Pihak dari Edwin juga menjelaskan LPSK sudah menerima laporan tersebut tepat pada hari Rabu 1 Maret 2023. Namun hingga kini laporan tersebut masih diproses atau ditelaah dari jajaran pihak LPSK. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini, pihak LPSK menilai status A yang saat ini menjadi status anak berkonflik dengan hukum. Tentu dijelaskan Edwin, hal ini menjadi pertimbangan bagi jajarannya untuk memutuskan apakah A ini layak untuk diberikan perlindungan atau tidaknya. Namun proses tersebut masih terus diproses dan proses tahapan sesudah itu pihak dari LPSK kini sudah mendatangi A ke kediamannya dan sudah menggali beragam informasi perihal dan juga keterangan perihal bukti-bukti yang telah ia miliki. Dan sementara di lain pihak, yakni LPSK sudah memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang sebelumnya telah diajukan oleh D. D ini sudah diajukan permohonan tersebut dan LPSK sudah mengabulkan permohonannya dan akan diberikan 3 permohonan tersebut, yakni dari hak prosedural, yakni dapat setiap proses pendampingan hukum, baik proses penyelidikan sampai proses persidangan. Dan yang kedua ada rehabilitasi medis, yang dimana perlu diketahui, walaupun D ini diketahui memiliki asuransi dalam penyembuhan tersebut, namun apabila terdapat beberapa hal yang memang dibutuhkan terkait dana dan untuk penyembuhan si D dalam kasus tersebut, LPSK akan memberikan biaya yang tidak tercover tersebut. Dan selanjutnya terakhir ada layanan psikologis yang akan diberikan LPSK. Namun layanan psikologis ini akan bisa mulai diterapkan apabila D ini nantinya sudah kembali sadar dan kembali pulih. Mengingat hingga sampai saat ini informasi yang didapat oleh wartakontalev.com, D ini kondisinya masih terbaring di rumah sakit dan masih butuh perawatan intensif medis. Mungkin itu saja rekan Dia yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Randy Rutaba, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi terkait kasus ini selengkapnya. Dari A itu diajukan 1 Maret. 1 Maret kemudian kami sudah bertemu dengan A, sudah mendapatkan keterangan dari A. Kami juga sudah mendalami keterangan dari pihak penyidik. Ya, nanti hasil pendalaman informasi itu akan dibawa ke rapat pimpinan untuk diputuskan ditolak atau diterima permohonan perlindungannya. Berarti tidak berbarengan dengan rapat yang memutuskan perlindungan D itu Pak kemarin? Belum. Karena proses perlahannya belum selesai. Gitu. Tapi ketika A mengajukan permohonan itu kan belum
ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, tapi saat kemudian kita ketahui bersama sudah ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, ya tentu hal-hal ini akan jadi pertimbangan pimpinan juga. Dia bisa dalam pertimbangan kira-kira Pak, dengan statusnya A yang sekarang ini. Ya masih dalam proses pelan. Status A itu akan jadi bahan pertimbangan pimpinan untuk melindungi atau tidak. Rosario de Marshall alias Hercules kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung atau MA. Sedianya Hercules diperiksa pada Selasa 7 Maret kemarin, namun ia tidak hadir dan mengonfirmasi datang hari ini. Perkara ini diketahui berawal ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap hakim, sejumlah pegawai MA dan pengacara. Mereka diduga melakukan tindak pidana suap pengurusan perkara kasasi KSP inti dana di Mahkamah Agung. Lalu seperti apa pemeriksaan dari Hercules hari ini, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan rekan Ilham Rian Pratama, reporter dari Tribun News. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, Tribuners. Ya, rekan Bea, benar. Hercules pada hari ini kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hercules akan bersaksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan tersangka Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh dan kawan-kawan. Pantauan Tribunnews tadi pagi, Hercules tiba di gedung KPK sekitar pukul 10. Dia datang bersama 4 orang, termasuk kuasa hukumnya. Begitu menginjakan kaki di kantor KPK, Hercules menyapa awak media dengan mengucapkan selamat pagi. Ketika ditanya terkait apa saja persiapannya untuk menghadapi pintu penyidik, Hercules menjawab dengan lantang sembari menunjukkan kepalan tangan kirinya ke para wartawan. Tribuners, Hercules saat ini masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Belum diketahui materi apa saja yang akan dikonfirmasi KPK terhadap dirinya. Dikonfirmasi terpisah, maksud saya, melalui pesan WhatsApp, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil pemeriksaan setelah Hercules rampung diperiksa. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Ilham Rian untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita gedung Lampung Nahdliyin Center atau LNC milik mantan Rektor Unila Profesor Karumani. Gedung itu diduga dibangun dengan uang suap penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022. Pantauan Tribun Lampung di lokasi terdapat stempel yang menyatakan gedung itu telah disita KPK. Keputusan penyitaan itu legal per tanggal 20 Agustus 2022. Lalu seperti apa situasi di sana dan terkait kasus ini selengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung. Silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada. Benar bahwasannya kemarin saya langsung ke lokasi tempat di segelnya gedung Lampung Nahdliyin Center yang beralamat di Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pengamatan dari Tribun Lampung bahwasannya di lokasi tersebut terlihat sepi, tidak ada aktivitas yang berarti di lokasi tersebut. Hanya semak belukar yang berada di samping kiri dan kanan gedung tersebut. Dan gedung tersebut juga terlihat sepi, tidak ada aktivitas yang berarti di gedung tersebut. Berdasarkan keterangan dari Marta selaku warga sekitar mengatakan bahwasannya gedung tersebut setelah diresmikan beberapa waktu lalu dan sampai saat ini tidak ada aktivitas yang berarti. Dan warga juga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan di Lampung Nahdliyin Center tersebut. Nah, berdasarkan keterangan dari Marta sendiri, bahwasannya memang ada beberapa mahasiswa yang menunggu gedung tersebut karena beberapa peralatan yang ada di dalamnya takut dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan berdasarkan keterangan dari Marta juga bahwasannya lokasi tersebut sepi dan tidak ada berpenghuninya. Kemudian Marta juga menjelaskan gedung tersebut sepi, pagar digembok
dan hanya tadi ada beberapa mahasiswa saja yang pulang dan berangkat itu dengan cepat, tidak ada aktivitas yang lainnya. Begitu rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Bayu Saputra di Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Mengaku dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, seorang pria diduga melakukan penipuan. Pria itu atas nama Franciscus Marang diduga menipu warga desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, bernama Bernardus Sapneno. Franciscus Marang bahkan memegang ID card bertuliskan Badan Intelijen DPP Komisi Pengawasan Korupsi atau KPK Tipikor. Dalam melancarkan aksinya, ia berjanji akan membantu melancarkan dana hibah untuk pembangunan gereja. Namun, Franciscus tidak pernah muncul kembali selesai mendapatkan uang. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Pos Kupang. Silakan rekan Adi Dini untuk laporan Anda terkait kasus ini lebih lengkapnya. Baik, Tribuners, saya melaporkan langsung dari SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tribuners, seorang pria yang diketahui bernama Franciscus Marang diduga melakukan penipuan terhadap warga desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Korban dalam kejadian ini adalah Bernardus Sapneno. Franciscus Marang sendiri diketahui memegang ID card Badan Intelijen DPP Komisi Pengawasan Korupsi. Korban Bernardus Sapneno, dia menjelaskan bahwa Franciscus berjanji akan membantu melancarkan dana hibah sebesar 3 miliar untuk pembangunan gereja penuh di desa Fatumnasi. Namun pihak korban harus menyerahkan uang proposal sebesar Rp33.180.000. Usai mendapatkan uang, Franciscus tidak lagi muncul di Fatumnasi. Bernardus sendiri mengisahkan pada mulanya Franciscus dia datang ke rumah dari Martinus Bai dan Lazarus Bai untuk merekrut keduanya menjadi anggota KPK pada bulan Februari yang lalu. Mereka juga sempat membicarakan perihal bantuan listrik dan jalan bagi masyarakat setempat. Setelah datang kedua kalinya, Franciscus meminta agar Bernardus Sapneno datang ke rumah Martinus Bai. Pada kesempatan itu mereka membicarakan bantuan listrik dan jalan. Selanjutnya Franciscus juga berjanji akan membantu dana hibah untuk pembangunan gereja sebesar 3 miliar rupiah. Untuk meyakinkan korban, Franciscus mengajak mereka pergi ke gereja untuk melakukan survei dan pengukuran. Franciscus lantas meminta uang sebesar Rp33.180.000 kepada Bernardus yang diambil 2 kali dengan bukti kwitansi. Namun usai mendapatkan uang, Franciscus tidak lagi datang ke Fatumnasi. Merasa hal tersebut sebagai dugaan penipuan, Bernardus Sapneno akan melaporkan hal ini ke pihak Polres TTS untuk ditindaklanjuti secara hukum. Secara terpisah, Pendeta Vidi, dia mengaku pihaknya kaget saat mengetahui jemaatnya sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Franciscus. Disampaikan Pendeta Vidi bahwa dirinya sempat bertemu dengan Franciscus dan sempat terjadi silang pendapat antara keduanya karena dirinya mencurigai hal tersebut sebagai penipuan. Dirinya menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Pendeta Vidi, seharusnya jika ada orang atau oknum yang mau membantu pembangunan gereja sebagai ketua majelis jemaat gereja penuh, dirinya terlebih dahulu harus mengetahui hal tersebut. Namun terkait kejadian yang ada, pihaknya tidak tahu hal tersebut dikarenakan pertemuan dilakukan secara diam-diam. Sementara itu, Kepala Desa Fatumnasi, Alfred Immanuel Bai, terkait dugaan penipuan tersebut, dia mengatakan setelah adanya persoalan, barulah dirinya mengetahui perihal peristiwa yang dimaksud. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap orang asing yang datang ke desa dengan menyebut diri sebagai perwakilan dari lembaga tertentu. Sekian yang kami laporkan.
Baik, terima kasih rekan Adi Dini untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Provinsi Kepulauan Riau, Tribuners. Seorang pria lansia berinisial AT 73 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan atau penggelapan penjualan tanah dan bangunan di Batam. Pelaku menipu korban dengan menjual rumah di Kompleks Perum Citra Batam, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota seharga 400 juta rupiah. AT langsung melarikan diri seusai mendapatkan uang ratusan juta rupiah itu. Setelah korban melaporkan kasus ini ke polisi, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di Subang, Jawa Barat. Untuk kronologi lengkap terkait kasus penipuan ini, selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Roni Lodolaleng, reporter dari Tribun Batam yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, selamat siang Dea dan juga Tribuners dari Kota Batam. Dapat kami laporkan bahwasanya seorang pria berinisial AT harus berurusan dengan pihak kepolisian. AT baru saja ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan penjualan tanah dan bangunan. Nah, Tribuners, pria 73 tahun itu ditangkap polisi pada Minggu 19 Februari 2023 di sekitar pukul 20.00 ataupun jam 8 malam di Jalan Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Kejadian itu bermula saat pelapor membeli sebuah rumah dari AT di Komplek Perumahan Citra Batam, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, dengan harga 400 juta rupiah. Nah, terus selanjutnya pada Kamis 14 Januari 2021, pelapor ataupun korban menyerahkan uang sebanyak 100 juta kepada AT. Tak membutuhkan waktu lama, keesokan harinya, Jumat 15 Januari 2021, pelapor kembali menyerahkan uang sebesar 300 juta. Dan pada hari yang sama, pelaku kemudian membuat kwitansi dan ditandatangani oleh keduanya. Tidak sampai di situ, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021, pelapor diharuskan untuk membayar PBB sebesar kurang lebih 771.000. Pelapor juga menyerahkan uang tunai kepada AT sebesar 23,5 juta untuk biaya pembayaran notaris dan pembayaran keamanan rumah. Meski sudah membayar lunas, pelapor belum bisa menempati rumah yang sudah ia beli tersebut. Saat itu pelapor mulai curiga dan meminta sertifikat rumah di kantor notaris yang sebelumnya sudah dipercayakan. Setelah dicek, pelapor begitu kaget karena melihat sertifikat rumah yang telah dibelinya masih atas nama perusahaan. Pelapor yang mengalami kerugian 430 juta, kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian dari Polresta Barelang. Saat itu pihak kepolisian terus mencari AT hingga akhirnya berhasil ditangkap. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto melalui Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono mengatakan AT sempat melarikan diri dari Kota Batam beberapa bulan yang lalu. Polisi yang saat itu bekerja maksimal kemudian berhasil meringkus AT di Jawa Barat pada Minggu 19 Februari 2023 dan dibawa pulang ke Kota Batam. Budi menjelaskan sebelumnya adanya jual beli tersebut, AT sempat menjual objek rumah tersebut dan mengaku sebagai direktur PT Igata Jaya, namun tidak jadi karena perusahaan itu sudah pilot sejak tahun 2012. Usaha AT tidak sampai di situ, pelaku ya masih mencari celah hingga akhirnya berhasil menjual rumah itu di tahun 2017. Artinya pelaku selama ini memang berbohong kepada korban, seolah-olah rumah tersebut masih menjadi miliknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AT dikenakan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Demikian Dea yang bisa kami laporkan dari Batam.
Baik, terima kasih rekan Roni untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Setelah menjadi buron sekira 9 hari, pelaku pencurian motor atau curanmor yang meresahkan warga Rantai Pau, Toraja Utara berhasil dibekuk. Ada 2 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial LS alias LN 25 tahun dan ASG 20 tahun. Keduanya melancarkan aksi pencurian di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantai Pau pada Minggu 26 Februari 2023 lalu. Korban yang kehilangan motor Honda pun langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Freddy Samuel, reporter dari Tribun Toraja yang akan melaporkan untuk kasus lebih detailnya. Silakan. Ya, selamat siang Dea dan selamat siang Tribuners. Di Polres Toraja Utara berhasil membekuk 2 pelaku curanmor, di mana 2 pelaku ini menjalankan aksinya Jalan Diponegoro, Toraja Utara. Tak butuh waktu lama, Polres Toraja Utara dalam waktu 9 hari dapat berhasil meringkus kedua pelaku curanmor ini, tepatnya di Kabupaten Tanah Toraja. Dan kedua pelaku tersebut ditangkap ketika sedang tidur malam. Jadi untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan perjuangan yang lebih karena lokasi rumah dari terduga pelaku ini berada di pelosok Kabupaten Tanah Toraja. Dan ada hal unik dari proses penangkapan tersebut. Jadi salah satu tersangka berusaha melarikan diri dan masuk ke persawahan warga. Tapi pihak Polres Toraja Utara dengan sigap dapat menangkap kedua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor ini. Dan kedua pelaku ini berhasil diringkus di Kabupaten Tanah Toraja dan dibawa ke Mako Polres Toraja Utara untuk diinterogasi lebih lanjut. Aibtu Ibda Risaldi, Kasat Reskrim Polres Toraja Utara mengatakan terduga pelaku ini kemungkinan mereka residivis. Dilihat dari operasi mereka, ketika itu dia mendapatkan motor yang berhasil dicuri, dia preteli dan dia buka kap-kapnya, jadi bisa saja ingin dijual ke luar daerah Toraja. Untuk terkait terduga ini kedua apakah residivis atau tidak, Polres Toraja Utara masih mendalaminya. Dan untuk pasal yang dikenakan penjara kurang lebih 9 tahun penjara. Itu dia, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Freddy Samuel untuk laporan Anda dari Toraja. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Seorang guru SD di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri ditangkap polisi karena menghamili seorang siswi SME. Guru itu berinisial K, 38 tahun, belum genap setahun, berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nasib status pekerjaan K pun akan diputuskan Badan Kepegawaian Daerah atau BK di Wonogiri dalam waktu dekat ini. Jika terbukti melakukan pencabulan, oknum guru itu terancam sanksi berat. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Erlangga Bima Sakti, reporter dari Tribun Solo yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Dea. Saya laporkan untuk kejadian guru yang menghamili salah satu siswa SMP di Wonogiri saat ini masih dalam penanganan. Yakni pelaku saat ini sudah dimintai keterangan oleh polisi. Sementara BKD masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian sebelum melakukan tindakan. Untuk saat ini status guru tersebut masih dalam penanganan, jadi belum bisa diberhentikan sementara. Jadi saat ini BKD masih menunggu laporan dari kepolisian baru melakukan pemberian sementara. Nah, sebelum keputusan kasus ini inkrah, jadi guru tersebut nanti masih menerima
gaji 50% karena ditugas-tugaskan tidak menjadi guru, jadi masih menerima gaji 50%. Belum nanti ketika sudah inkrah akan diputuskan bisa saja dengan pemberhentian secara tidak hormat gitu. Baik, terima kasih rekan Ya, Erlangga. Ya baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Timur, Tribuners. Kecelakaan beruntun terjadi di Pasar Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin. Kecelakaan ini berawal dari bus pariwisata Gracias dengan nomor polisi D7849AQ yang mengangkut rombongan siswa Madrasah Aliyah atau MA Al-Azhar Asy Syarif, Jakarta Selatan sepulang dari Bromo. Bus tersebut menabrak 4 kendaraan yang terparkir di depan Pasar Lumbang. Tak hanya itu, bus juga menghantam pengendara motor yang melintas di jalan tersebut. Untuk mengetahui kronologi kejadian dan bagaimana kondisi dari para korban, kami sudah terhubung dengan rekan Danendra Kusuma, reporter dari Tribun Jatim. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, selamat siang Tribuners. Ya kemarin sekitar pukul 11 terjadi kecelakaan di Jalan Raya Lumbang, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan itu dipicu karena bus pariwisata mengalami remblong. Bus pariwisata tersebut mengalami remblong ketika melintas di depan atau tepat di depan Pasar Lumbang. Di sana kontur jalan terpantau sangat menurun tajam. Sekitar itu pula kemudi bus tidak bisa dikendalikan oleh sopir dan akhirnya sopir menabrakkan bus di keempat kendaraan yang terparkir tepat di depan Pasar Lumbang. Setelah menabrak 4 kendaraan, rupanya bus tersebut tetap melaju kencang hingga menabrak seorang pemotor. Dan pemotor itu hingga terseret sampai sekira 166 meter dan bus baru berhenti ketika terperosok di parit. Pengendara motor yang sebelumnya terserempet juga posisinya berada di bawah ban. Dan kecelakaan yang dipicu oleh bus pariwisata yang mengalami remblong ini diperkuat dari keterangan warga dan keterangan polisi, dan polisi memastikan bahwasanya kecelakaan ini dipicu oleh remblong. Akibat kecelakaan tersebut 5 warga mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Tongas dan Rumah Sakit Muhammad Saleh Kota Probolinggo. 1 korban sudah diperbolehkan pulang atau rawat jalan, sedangkan 4 lain masih berada di rumah sakit. Begitu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Danendra untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Supari dan juga sopir bus yakni Mansur Wahyudin. Selengkapnya kami tampilkan. Untuk kesimpulan olah TKP, memang dari atas sampai ke bawah kendala yang pertama hambatan di remblong, sampai Pak sopir berusaha untuk mencari tempat yang aman untuk dari mengamankan kendaraan daripada korban yang lebih banyak, sehingga ada tempat yang sekira aman, masa diarahkanlah ke parit atau gorong-gorong yang kecil yang dengan atau ke kebunnya warga. Tapi memang usahanya memang sangat bagus ya, dan untuk menyelamatkan untuk meminimalisir korban gitu. Betul. Setelah kami lihat dari olah TKP pertama dari Pasar Lumbang sampai ke berhentinya daripada bis Gracias ini, sopir udah berusaha mati-matian untuk menghindari daripada korban yang lebih memburkan ke truk box, ke L300 box, sampai ke Panther dan Cherry, tapi tetap aja bis tidak bisa dikendalikan atau melaju terus sampai terakhir ada kebun yang dikira atau menurut driver itu aman, akhirnya dibantinglah ke parit atau gorong-gorong yang di sebelah kiri. Lagi bongkar apa naikkan langsung lolos, ada parit di situ, ada yang kosong, langsung aja ke situ. Posisinya bis. Nahan itu kena tangkal. Ada berapa kendaraan yang ditabrak bis tadi?
Ya, Iya, ada berapa kendaraan, Pak? ya berapa biji yang lagi berjejer, yang lagi bongkar, ada yang muat di pasar itu. Ada 5 atau berapa lah itu tanya. Saya penting menghindarikan ini, gitu. Ya, Pak. Untuk yang motor tadi, Pak, motor juga menghantam motor. Ya mungkin ada kena motor mungkin. Bapak nggak melihat ada sepeda motor? Ada. Melihat ya? Anak. Habis mau dibuang ke sini udah kena karena itu. Apa itu trotoar ada rempah kan sana. Tapi memang dipastikan rem blong, Pak ya? Ya. Rem blong mulai di mana, Pak? Di dekat sini? Ya mungkin habis ini, Pak. Habis Perkiraan 2 kilo dari TKP itu udah ada bau-bau. Bau-bau ini. Ada bau berarti, Pak ya? Ada bau. Kayak kampas rem ya? Ya. Itu rombongan dari mana ini, Pak? Dari Jakarta, Pak. Dua penumpang kendaraan roda 2 di Bangka Selatan meninggal dunia seusai bertabrakan dengan truk. Kecelakaan ini terjadi di perbatasan antara Desa Ranggung dengan Desa Jeluntung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Selain 2 korban tewas, 1 orang lainnya dikabarkan selamat namun mengalami luka parah. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Bangka Pos. Ada rekan Adi Saputra di sana yang akan melaporkan terkait insiden ini. Silakan rekan. Ya, selamat siang rekan Dea, Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait adanya tabrakan maut antara kendaraan roda 2 dengan kendaraan truk yang mana tabrakan ini sendiri terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret tahun 2022 sekitar pukul 14.00. Kejadian ini sendiri terjadi di perbatasan antara Desa Ranggung dengan Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Akibat tabrakan antara kedua kendaraan ini sendiri, 2 orang pengendara tewas di tempat dan 1 orang mengalami luka-luka. Bermula dari kendaraan roda 2 ini melaju dari arah Kecamatan Simpang Rimba menuju ke Kecamatan Payung. Namun ketika berada di perbatasan antara Desa Ranggung dengan Desa Gudang, kendaraan roda 2 ini yang menabrak kendaraan truk yang bermuatan paket sembako. Karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya, kendaraan roda 2 ini terpental dan mengakibatkan kedua penumpang meninggal dunia dan 1 mengalami luka-luka. Atas insiden ini sendiri, kedua korban sudah dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga, sedangkan untuk 1 korban yang mengalami luka-luka sudah dilakukan evakuasi dengan mendapatkan perawatan secara medis oleh pihak rumah sakit. Sementara dari Kasat Lantas Polres Bangka Selatan, Ibtu Edi Yusuf membenarkan terkait adanya kejadian laka ganda ini, yang mana kedua orang korban mengalami meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka. Sedangkan untuk sopir sendiri saat ini bersama barang bukti 2 kendaraan roda 2 dan kendaraan truk sudah diamankan di Polres Bangka Selatan. Sementara Kasat Lantas Polres Bangka Selatan mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para pengendara kendaraan roda 2 untuk tetap berhati-hati dan waspada, tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan membawa perlengkapan kendaraan, karena keselamatan itu merupakan hal yang terpenting bagi para pengendara kendaraan roda 2, kendaraan. Mungkin seperti itu, rekan Dea. Selamat siang. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Kalimantan Tengah. 3 dari 4 narapidana atau napi berhasil diringkus kembali oleh Ditreskrimum Polda Kalteng dan Polres Jajaran pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin. Ketiga narapidana itu merupakan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Palangkaraya yang kabur pada Jumat 3 Maret lalu. Ketiga narapidana ini dilakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seorang narapidana bernama Prihantono meninggal dunia setelah dilakukan tembakan terukur oleh aparat lantaran melakukan perlawanan.
Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Pangkan, reporter dari Tribun Kalteng yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Betul bahwa di Reskrim Polda Kalimantan Tengah telah menangkap 3 dari 4 narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas 2A Palangkaraya, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, yaitu Kombes Pol Eko Saputro, mengatakan bahwa ketiga warga binaan pemasyarakatan ataupun narapidana Lapas Kelas 2A yang kabur tersebut melakukan aksi melarikan diri pada hari Jumat 3 Maret 2023. Dan penangkapan keempat narapidana tersebut merupakan perintah langsung dari Kapolda Kalteng, Irjen Pol Nanang Afianto melalui Ditreskrim Dan pada Selasa 7 Maret 2023, 3 dari 4 tersangka berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Dan ketiga tersangka yang berhasil diamankan ialah narapidana bernama Jihad berusia 26 tahun, Pancareno berusia 18 tahun, dan juga Priantono 44 tahun. Dan dari ketiga narapidana yang diamankan, satu narapidana bernama Priantono ini melakukan perlawanan dan dilakukan tindakan tegas terukur oleh petugas kepolisian. Dan untuk penangkapan ini berlangsung di Sampit, Kota Waringin Timur, tepatnya di perkebunan sawit PT Agro Bukit Sampit, yang mana melalui dari Dirkrim Polda Kalteng, yaitu Kombes Pol Faisal, yaitu mengatakan bahwa Priantono ini meninggal karena melakukan perlawanan dan juga karena hendak menyerang petugas menggunakan badik yang dibawanya. Dan petugas juga melakukan tindakan tegas, lalu setelah hendak dilumpuhkan ataupun setelah dilumpuhkan, nyawa dari Priantono ini tidak bisa diselamatkan sehingga akhirnya meninggal dunia di lokasi. Dan kini dari ketiga narapidana yang melarikan diri, yaitu kini tinggal satu narapidana lagi yang bernama Abdurrahman dengan kasus pemerkosaan dan pencurian dengan pemberatan ataupun pencurat, ini masih diburu oleh pihak kepolisian. Dan kepada Abdurrahman sendiri dari Kombes Pol Faisal F. Napitupulu ini memberikan ultimatum untuk menyerahkan diri. Memang 3 narapidana pergi ke arah Kabupaten Kotim ataupun Kota Waringin Timur, sedangkan narapidana Abdurrahman ini masih dalam pengejaran dan masih belum bisa diberitahukan lokasinya oleh pihak kepolisian, karena hal tersebut akan membuat narapidana tersebut semakin berhati-hati terhadap kejaran pihak kepolisian. Dan Dirkrim Polda Kalteng pun memberikan imbauan kepada masyarakat terkait salah satu narapidana yang masih berkeliaran, yaitu agar berhati-hati dan segera melapor pada pihak kepolisian terdekat apabila melihat narapidana bernama Abdurrahman ini berkeliaran di sekitar lingkungan masyarakat. Berikut Dea yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pangkan untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan yang sudah dihimpun rekan kami dari Dirkrim Polda Kalteng, Kombes Pol Faisal Napitupulu selengkapnya. Kami akan menjelaskan begitu kami mendapatkan kekerasan, dan satu lagi adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Ini sebanyak 17 kejadian atas nama Jihad untuk yang kasus curanmor. Untuk penangkapan, berhasil dilakukan penangkapan terhadap 3 orang napi atas nama Priantono. Ini karena melakukan perlawanan saat penangkapan oleh petugas, membahayakan jiwa petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Yang bersangkutan tidak berhasil kami tolong nyawanya, akhirnya meninggal dunia. Bersamaan dengan tersangka Reno pada saat penangkapan. Itu penangkapan kedua. Penangkapan pertama itu jam 9 terhadap tersangka Jihad. Ini TKP di perkebunan PT Agro di Mes. Untuk 2 orang, Reno dan almarhum Priantono ini.
Tim gabungan Lanal Dumai, kemudian Ops Intelmar Koarmada 1 dan Bais TNI berhasil menggagalkan keberangkatan 17 calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Mereka kemudian diamankan di pesisir pantai Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis pada Senin 6 Maret lalu. Terkait penanganan dari PMI ilegal ini, Tribuners akan dilaporkan secara detailnya oleh rekan Doni Kesuma, reporter dari Tribun Pekanbaru yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa saya sampaikan bahwa Dumai sendiri atau pesisir pantai atau pesisir Riau yang di Provinsi Riau itu memang sangat dekat dengan daerah perbatasan seperti di negara Malaysia. Nah, inilah yang membuat beberapa atau bahkan banyak para calon PMI yang melakukan penyeberangan untuk melakukan bekerja di Malaysia sendiri. Namun tidak pada tepatnya di hari Senin terhadap 17 calon pekerja migran Indonesia ini yang rencananya mau berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan cara ilegal berangkatnya dapat dicegah atau diamankan oleh TNI Angkatan Laut Dumai bersama tim gabungan Bais TNI dan Intermal Koarmada dan juga masyarakat di sekitar, tepatnya di pantai Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis pada Senin 6 Maret 2023. Setelah berhasil diamankan ke-17 calon PMI ini diintegrasi dulu oleh pihak dari Lanal Dumai, yang mana ke-17 ini memang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di sana. Namun saat berada di titik kumpul tempat penjemputan para PMI ilegal ini, tim sudah melakukan penangkapan terlebih dahulu sebelum mereka berangkat ke Malaysia. Berdasarkan keterangan awal bahwa para PMI ini memang harus membayar sejumlah uang untuk berangkat ke Malaysia, mulai dari 5 juta hingga ke 12 juta rupiah satu orangnya, tergantung di mana mereka akan ditempatkan bekerja oleh para Tukom atau Tekom yang akan memberangkatkan mereka. Berdasarkan hal tersebut, pihak dari Lanal Dumai setelah melakukan pendataan awal dan juga melakukan interogasi, akhirnya ke-17 PMI ini diserahkan kepada kepada pihak dari BP3MI, yang mana mereka nantinya akan dilakukan pendataan terlebih dahulu. Selanjutnya mereka akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Untuk itu TNI Lanal atau TNI Angkatan Laut sendiri menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ingin bekerja ke Malaysia atau bekerja ke luar negeri untuk menggunakan jalur resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena memang jika tidak menggunakan jalur resmi akan rentan akan kejahatan, eksploitasi kinerja yang dan juga berdampak kepada kekerasan yang dialami nantinya kepada PMI bukan resmi atau ilegal tersebut. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan Doni Kesuma untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Stanley Lekahena selengkapnya. Kita yang ada di belakang ini menjadi korban
perdagangan, kalau boleh dibilang perdagangan manusia ya, yang seharusnya tidak terjadi. Jadi saya langsung saja ke materi pokok. Tim gabungan Fleet One Quick Response Danau Dumai bersama tim Ops Intelmar pemberangkatan 17 calon pekerja migran secara ilegal di pesisir Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 17.20 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan F1QR Danau Dumai bersama tim operasi Intelmar Armada 1 dan BAIS TNI berhasil menggagalkan rencana pemberangkatan sebanyak 17 calon pekerja migran secara ilegal yang rencananya akan diberangkatkan dari pesisir pantai Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada titik koordinat 01 derajat 40 menit 06,2 detik utara, 101 derajat 44 menit 22,9 derajat, ulangi 9 detik barat. Warga Desa Pojok, Kecamatan Ngantru hilang sejak Selasa 7 Maret 2023 dini hari saat mencari ikan di Sungai Brantas, Desa Batokan, Kabupaten Tulungagung. Korban atas nama Jupri, 58 tahun, awalnya datang ke lokasi bersama 3 orang temannya. Mereka ke sana bermaksud mencari ikan yang mabuk akibat flushing di Bendungan Lodoyo dan Wlingi di Blitar. Namun Jupri lepas dari pengawasan kawan-kawannya yang lain dan dinyatakan hilang. Untuk laporan lengkapnya terkait bagaimana dari kabar pencarian terkininya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan David Yohanes, reporter dari Tribun Mataraman. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih, Dea. Tribuners, seorang warga Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, hilang saat mencari ikan di Sungai Brantas di Desa Badoan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung pada Selasa dini hari kemarin. Jadi mereka ini seringkali disebut sebagai gugumania. Gugumania adalah sebutan untuk para pencari ikan saat dilakukan flushing atau penggelontoran di waduk. Jadi ketika dilakukan penggelontoran atau flushing ini, ikan-ikan mabuk sehingga memudahkan orang untuk menangkap. Dan kemarin, sekitar hari Senin kemarin, flushing dilakukan di Bendungan Lodoyo dan di Wlingi Blitar, dilakukan saat siang hari, sehingga ikan mabuk itu sampai di Tulungagung pada saat malam hari. Jadi ketika malam hari Senin malam sampai Selasa dini hari, ada ratusan orang yang turun ke Sungai Brantas untuk mencari ikan. Salah satunya adalah Jupri ini. Jadi Jupri datang ke lokasi bersama 3 rekannya, namun ia diketahui hilang pada pukul 1 dini hari kemarin. Teman-temannya hanya menemukan ikan hasil tangkapannya dan bajunya yang dilepaskan. Dan karena itu hari Selasa kemarin, Basarnas bersama BPBD Kabupaten Tulungagung menurunkan 2 perahu karet di lokasi kejadian untuk mencari keberadaan Jupri, karena diyakini Jupri ini masuk tenggelam ke dalam aliran Sungai Brantas. 2 perahu karet ini kemarin melakukan manuver untuk membuat gelombang di Sungai Brantas. Diharapkan manuver ini bisa mengangkat benda-benda apa saja yang di dasar sungai, sehingga kalaupun ada korban itu bisa terangkat ke permukaan dan bisa dievakuasi. Namun upaya kemarin belum membuahkan hasil, sehingga pencarian diperluas sampai ke 1 kilometer ke arah hilir. Proses ini juga melibatkan para potensi SAR yang di sepanjang Sungai Brantas sampai di Kabupaten Kediri, karena wilayah ini tidak jauh dari Kabupaten Kediri, dan diharapkan juga nantinya petugas di Bendungan Gampeng Rejo di Kabupaten Kediri juga melakukan pengawasan jikalau jenazah dari Jupri ini terbawa arus sampai ke Kabupaten Kediri. Dan selain Jupri, sebenarnya pada Senin malam itu ada puluhan warga Tulungagung yang terjebak di tengah delta Sungai Brantas. Dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat terbaik untuk menangkap ikan yang mabuk saat flushing. Namun saat mereka sudah di atas delta, permukaan air Sungai Brantas ini naik sehingga mereka terjebak di atasnya.
Dan proses evakuasi ini juga harus melibatkan tim dari Basarnas dan BPBD serta warga sekitar. Total ada 85 warga yang bisa diselamatkan dari delta Sungai Brantas. Demikian dia yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Baik, terima kasih rekan David untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berikut juga kami tampilkan wawancara yang sudah dihimpun rekan kami bersama Komandan Tim Operasi Posar Trenggalek Basarnas, Eko Aprianto selengkapnya. Jadi kita untuk hari ini kita menurunkan 2 perahu karet, yang mana diisi dari masing-masing perahu karet 4 orang. Untuk sementara teknisnya yang diutamakan di TKM kita melakukan manuver dan mungkin nanti dilanjutkan turun ke bawah kurang lebih 1 kilo. Kondisi sungai saat ini mana Pak? Untuk kondisi sungai saat ini dari debit masih, tapi untuk arus kelihatannya kencang. Mungkin itu kendala yang akan menjadi kendala kita untuk melakukan pencarian hari ini. Diperkirakan korban masih berada di sekitar TKM atau gimana? Kalau dari karakter dan di TKM itu menurut informasi dari warga itu banyak bulbul atau lubang-lubang bekas tambangan sedotan pasir. Jadi mungkin diperkirakan masih di situ. Angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Madiun, Jawa Timur pada Minggu 5 Maret 2023 lalu. Pemerintah Kecamatan Wono Asri mencatat ada 1.038 unit rumah di 3 desa mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Rumah dengan jumlah kerusakan paling banyak berada di Desa Plumpung Grejo. Dari total 505 unit, 389 diantaranya rusak ringan, rusak sedang ada 89 unit, dan rusak berat 27 unit. Untuk laporan lebih detailnya terkait data ini, Tribuners, dan juga kondisi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Febrianto Ramadhani, reporter dari Surya. Silakan dengan laporan Anda. Baik, jadi pemerintah Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun mencatat ada 1.038 unit rumah di 3 desa, Desa Plumpung Rejo, Desa Sidomulyo, dan Desa Jatirejo mengalami kerusakan akibat diterpa angin puting beliung pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sekretaris Camat Wono Asri, Bowo Sunaryo mengatakan kerusakan paling banyak berada di Desa Plumpung Rejo. Dari total 55 unit, 389 diantaranya rusak ringan, rusak sedang 89 unit, dan rusak berat 27 unit. Sementara di bawahnya lanjut 2 yakni Desa Mulyo dengan jumlah total mencapai 469 unit yang terdiri dari rusak ringan 456 unit dan 13 unit rusak sedang. Sedangkan di Desa Jatirejo ini berjumlah 64 rumah yang meliputi 57 unit rusak ringan dan 1 unit rusak sedang dan 6 unit rusak berat. Data tersebut masih sementara sebab kemarin tim dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kabupaten Madiun masih melakukan verifikasi, ujarnya. Menurutnya upaya itu bertujuan untuk memvalidkan data di lapangan sehingga kemungkinan besar data jumlah rumah warga yang terdampak bisa bertambah lagi. Sebagian besar rumah yang rusak di bagian atap rumah. Sampai sekarang kami masih terus melakukan pendataan. Bowo juga menambahkan bantuan sudah disalurkan pada warga yang terdampak, mulai dari bantuan dari BPD Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Dinsos setempat, serta Basnas. Mayoritas bantuan berupa logistik seperti sembako, lauk usap saji, kasur, terpal, dan selimut bagi mereka yang terdampak parah. Kami berharap dari Disperkim ada bantuan untuk warga yang rumahnya terdampak rusak berat ataupun yang rusak sedang, tuntas Bowo. Itu saja yang bisa saya laporkan di Kabupaten Madiun. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febrianto Ramadhani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Bupati Hulu Sungai Tengah atau AHST Haji Aulia Oktaviandi meresmikan permukiman warga serta akses jalan hasil relokasi warga di Desa Alat, Kecamatan Hantagan yang terdampak banjir tahun 2021 lalu.
Selain meresmikan pemukiman, warga yang telah selesai direlokasi, Bupati HST itu juga melakukan pemantauan secara langsung dan berdialog bersama masyarakat. Lalu seperti apa Tribuners keadaan di sana? Kami sudah terhubung dengan reporter dari Banjarmasin Pos, ada rekan Stanislaus Sene. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan dia dan Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di Kecamatan Hantakan. Telah dilaksanakan kegiatan peresmian atau penyerahan kunci secara langsung oleh Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah, Bapak Haji Aulia Oktaviandi, kepada masyarakat yang ada di Desa Alat, salah satu desa yang sangat terdampak banjir pada tahun 2021 lalu, sehingga pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah resmi membuka kawasan pemukiman hasil relokasi yang dikerjakan oleh Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan penyerahan kunci sekaligus peresmian rumah ini dilakukan dalam rangka membantu masyarakat yang memang di Desa Alat yang memang sangat terdampak banjir pada tahun 2021 lalu, sekaligus peresmian jalan yang dikerjakan langsung oleh pemerintah Hulu Sungai Tengah untuk membuka akses, karena Desa Alat ini adalah salah satu desa di Kecamatan Hantakan yang memang pada 2001 lalu sangat terdampak banjir dengan ketinggian air itu kurang lebih 3 meter. Sehingga hampir seluruh masyarakat yang ada di beberapa RT di Desa Alat itu direlokasi di salah satu kawasan yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini oleh Dinas Perkim, melakukan pembebasan lahan, lalu kemudian mendirikan rumah yang sudah resmi ditempati oleh masyarakat yang terdampak. Setelah peresmian ini yang dilakukan, Bupati juga berharap kepada masyarakat agar baik jalan, infrastruktur yang dibangun maupun perumahan atau kawasan pemukiman yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini agar bisa dipelihara dan bisa juga dijaga dengan baik, sehingga bisa bertahan lama dan juga mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, dan paling penting adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Alat. Selain itu juga dapat saya informasikan juga, karena salah satu jembatan akses menuju ke Desa Alat ini juga kemarin terbawa banjir, sehingga 2023 ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menganggarkan untuk membangun satu jembatan yang menghubungkan dari salah satu desa menuju ke Desa Alat ini, hingga dengan demikian masyarakat di Desa Alat ini semakin keluar dari lingkungan terisolasi. Seperti itu, dia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Stanislaus untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara bersama Bupati HST Haji Aulia Oktaviandi. Selengkapnya kami tampilkan. 2023 kami baru saja meresmikan rumah yang direlokasi dari warga Desa Alat akibat banjir pada tahun 2021. Alhamdulillah rumah-rumah tersebut telah selesai sebanyak 44 rumah, dan juga kami juga meresmikan jalan yang akan menuju akses daerah relokasi ini. Mudah-mudahan dengan bantuan rumah, bantuan jalan ini, warga Alat yang terdampak pada banjir tahun 2021 bisa tumbuh kembali, bisa pulih kembali, dan semoga ekonomi warga di Desa Alat bisa meningkat. Presiden Joko Widodo melakukan serah terima pesawat C-130 J Super Hercules A1339 dan C-130H A1315 kepada Kementerian Pertahanan pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Serah terima ini dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, diterima langsung oleh Menhan Prabowo Subianto. Presiden mengatakan pesawat 130J Super Hercules A1339 ini merupakan pesawat yang sangat komplit. Bahkan, pesawat ini mampu digunakan untuk operasi militer dan non-militer. Untuk laporan lengkapnya, seperti apa penyerahan dari pesawat ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Gita Irawan, reporter dari Tribun News. Silakan dengan informasi Anda.
Ya, selamat siang, Tribuners. Terima kasih, rekan Dea. Saat ini saya berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Baru saja tadi saya bersama dengan rekan awak media lainnya menyaksikan peresmian pesawat Super Hercules C-130J yang baru didatangkan pada Senin lalu. Pesawat tersebut merupakan salah satu dari 5 unit pesawat yang saat ini dalam proses pengadaan oleh Kementerian Pertahanan. Tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pesawat tersebut secara langsung di sini. Tadi Presiden Joko Widodo melakukan peresmian dengan membuka tirai yang ditempelkan di pesawat dan juga memecahkan kendi di ban pesawat dan juga melakukan penyiraman air bunga sebanyak 3 kali kepada moncong pesawat tersebut. Selain itu tadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga secara simbolis menyerahkan kunci emas berwarna emas kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pengguna kekuatan tersebut. Tadi Presiden Jokowi juga menyampaikan kesan-kesannya selama melakukan peninjauan ke dalam pesawat tersebut. Tadi Presiden Jokowi juga sempat masuk ke bagian kokpit pesawat, begitu ya. Disampaikan bahwa menurut Presiden pesawat tersebut merupakan pesawat yang mampu untuk digunakan dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Misalnya saja buat keperluan penanganan bencana, atau juga mampu mengangkut pasukan penerjun maksud saya, ataupun logistik hingga seberat 19,9 ton. Tadi hadir juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di dalam acara tersebut. Dia mengatakan selama ini sepanjang sejarah menurutnya dukungan yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan dukungan yang terbesar sepanjang sejarah untuk pertahanan. Selain itu tadi disampaikan juga terkait dengan pemenuhan minimum essential force atau Renstra tahun 2024 ini akan diupayakan untuk terus terpenuhi, gitu ya. Pesawat tersebut tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin tanggal 6 Maret yang lalu. Sebelum dilakukan peresmian hari ini juga sempat melakukan tradisi water salute ya. Jadi ketika datang pesawat tersebut juga dilakukan tradisi water salute atau penyemprotan oleh mobil pemadam kebakaran terhadap pesawat tersebut. Pesawat tersebut rencananya akan datang secara bertahap, mulai dari yang pertama kemarin hingga nanti yang terakhir pada awal Januari tahun 2024 mendatang. Selain itu juga bisa disampaikan bahwa pesawat tersebut dikirim melalui penerbangan sekitar 34 jam dari pabrikannya Lockheed Martin yang berada di Marietta, Amerika Serikat. Mungkin demikian yang bisa sampaikan. Akan lihat kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita Irawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berikut liputannya. C-30 Super Hercules yang kita terima pada pagi hari ini adalah pesawat yang sangat canggih, bisa sudah masuk, lebih jelaskan, bisa mengangkut pasukan yang pakai sudah dengan parasut, artinya penerjun itu bisa mengangkut 98. Tapi kalau di pasukan yang penerjun bisa 128 pasukan dan bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non militer, untuk bencana alam juga bisa menjangkau
seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Jauh juga bapaknya. Yang kita pesan ada 5. Tadi Pak Menhan menyampaikan hari ini datang 1, nanti Juni tambah 1 lagi, Juli tambah 1 lagi, Oktober tambah 1, Januari tahun depan tambah 1. 5 pesawat yang akan datang. Ratusan aparatur desa di Kabupaten Aceh Tengah mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK setempat pada Selasa 7 Maret 2023. Aksi itu dilakukan guna menuntut penghasilan tetap atau siltap dari Desember 2023 hingga Februari 2020. Maksud kamu, Desember 2022 hingga Februari 2023 yang belum dibayarkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Setelah melakukan orasi sekira 30 menit, masa akhirnya ditemui oleh Tengah Wakil Ketua Dewan Edi Kurniawan. Untuk laporan lebih lengkapnya terkait unjuk rasa ini, kami sudah terhubung dengan rekan Romadani, reporter dari Tribun Gayo. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa ratusan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Aceh Tengah melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Mereka berkumpul di halaman gedung Olasanita Kengon pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian langsung berangkat ke halaman gedung DPRK dan sambil menyanyikan yel-yel, yaitu dengan nyanyian cairkan gaji kami. Karena diketahui tuntutan mereka adalah untuk meminta pemerintah daerah mencairkan siltap atau penghasilan tetap pada bulan Desember 2022 hingga Februari 2023. Selama 3 bulan gaji mereka belum dicairkan, dan alasan pemerintah pada saat ini adalah karena anggaran defisit daerah. Halo, rekan Romadani. Ya, kemudian juga kami informasikan bahwa tuntutan mereka ada 3 sebenarnya. Yang pertama, meminta gaji mereka dicairkan, kemudian juga gaji mereka agar disetarakan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, yaitu setara dengan golongan 2A dengan besaran Rp2.400.000. Memang diketahui selama ini pemerintahan kampung di Kabupaten Aceh Tengah digaji per bulannya itu sekitar Rp1.050.000, sehingga mereka pada aksi tersebut salah satu menuntut agar gaji mereka disetarakan dengan golongan 2A. Kemudian juga tuntutan ketiga adalah yaitu mereka meminta agar pemerintah daerah segera mencairkan bagi hasil pajak yang belum dibayarkan pada tahun 2022 lalu. Itu 3 tuntutan yang mereka teriakkan di halaman gedung DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian setelah 30 menit lamanya berorasi di halaman gedung DPRK setempat, barulah keluar 2 anggota dewan, 2 anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Wakil Ketua 1 DPRK Edi Kurniawan dan satu lagi dari fraksi Gerindra, yaitu Januar Effendi. Mereka menemui massa, kemudian memberikan keterangan bahwa DPRK yang lainnya sedang berada melakukan kegiatan musrenbang di kecamatan. Akhirnya mereka diizinkan masuk ke ruang sidang DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Di ruang sidang DPRK Kabupaten Aceh Tengah telah hadir pihak eksekutif atau pemerintah daerah, yaitu Asisten 3 Sukirman, kemudian juga Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Arslan Abdul Wahab, kemudian juga ada pihak Inspektur Kabupaten Aceh Tengah Aulia Putra. Di sana diskusi kian memanas karena para massa sedikit kecewa dengan hadirnya DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Dari 30 DPRK Kabupaten Aceh Tengah, hanya 2 yang dapat menampung aspirasi para pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Setelah sekian lama berdiskusi, akhirnya pada pukul 14 kurang lebih lewat 30 Indonesia bagian Barat, akhirnya ditemui 3 titik kesimpulan, yaitu saat ini PJ Bupati Aceh Tengah, Bapak Insinyur Teguh Mirjuan, sedang berada di Jakarta, sehingga menunggu beliau kembali ke Kabupaten Aceh Tengah barulah bisa dapat memberikan keterangan atau audiensi bersama pihak terkait untuk penghasilan tetap yang setara dengan golongan 2. Kemudian terkait dengan gaji yang mereka minta untuk segera dicairkan, pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah berjanji selambat-lambatnya pada tanggal 17 bulan ini agar segera dicairkan.
Selanjutnya dengan bagi hasil pajak juga masih menunggu kedatangan dari PJ Bupati Aceh Tengah agar segera merealisasikan bagi hasil pajak dana desa yang sudah mereka lakukan. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Romadhani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan perempuan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi memperingati Hari Perempuan Internasional hari ini 8 Maret 2023. Adapun aksi itu dilakukan di depan gedung DPR RI Jakarta. Para aktivis perempuan duduk sambil memegang poster di gerbang depan DPR RI untuk bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan para pimpinan DPR RI lainnya untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun News, ada rekan Rahmat Nugraha yang akan melaporkan terkait situasi demonstrasi kali ini. Silakan rekan. Halo Dea, halo Tribuners. Baru saja tadi pagi sekitar pukul 9, puluhan pekerja rumah tangga melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR untuk menuntut Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan RUU PPRT, begitu dia. Adapun tadi di dalam masa aksi terdapat poster-poster aspirasi menuntut untuk disahkan undang-undang tersebut, begitu dia. Adapun tadi ketika ditanyakan oleh narasumber dari pekerja rumah tangga mengapa RUU PPRT ini penting, dikarenakan bisa memberikan kesejahteraan untuk para pekerja rumah tangga, misalnya seperti kepastian gaji, kesehatan, dan cuti, begitu dia. Adapun nanti selesai masa reses DPR sekitar tanggal 14, jika nantinya tidak ada agenda untuk melanjutkan RUU PPRT ini, para dari pekerja rumah tangga akan melakukan aksi lanjutan dengan melakukan aksi mogok makan, begitu dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami juga sudah menghimpun keterangan dari Koordinator Aksi Mutiara Ika. Liputannya kami tampilkan. Ya, ini adalah aksi memperingati Hari Perempuan Nasional untuk menuntut Mbak Puan Maharani agar segera memparipurnakan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saat ini kendalanya ada di apa sih Mbak, pengesahan ini? Ya, saat ini kendalanya adalah RUU PPRT tidak segera menjadi RUU inisiatif dan mangkrak di meja pimpinan DPR. Gitu. Sehingga kami melihat bahwa sebenarnya tidak ada kendala, tidak ada alasan untuk terus menunda RUU PPRT. Gitu. Jadi ini tergantung pada political will Mbak Puan sehingga membawa RUU PPRT ke dalam agenda sidang paripurna, mensahkan menjadi RUU inisiatif DPR dan kemudian mensahkannya menjadi undang-undang. Di balik kemegahan ibu kota, jeratan kemiskinan masih dirasakan oleh Cici Suwarsih, 50 tahun, dan puluhan warga lainnya penghuni kolong tol Penjaringan, Jakarta Utara. Sudah puluhan tahun mereka tinggal dan menetap di bawah kolong tol Jalan Inspeksi Kaliduri, Muara Karang, atau dikenal dengan nama Tol Air Baja. Cici mengaku selama ini hanya mendapatkan bantuan sosial saat pandemi COVID-19 saja. Selebihnya ia hanya bisa pasrah menerima keadaan. Lantas seperti apa sebenarnya keadaan warga di sana? Tribuners, reporter kami Rifki Ibnu Masih dari Warta Kota sudah sempat menuju ke lokasi dan akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan. Selamat siang Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, diinformasikan langsung dari wilayah Jakarta Utara di mana jeratan kemiskinan atau yang dikenal dengan kemiskinan ekstrim sedang menjadi isu yang hangat, terutama menjadi pembahasan di ibu kota, di mana angka kemiskinan di ibu kota sendiri di tahun 2022 memang cukup tinggi. Dan angka tersebut akhirnya menjadi isu yang sedang dibahas oleh pihak pemerintah, terutama menyambut tahun 2023 ini. Dan Warta Kota juga telah mengunjungi sejumlah wilayah ataupun daerah yang memang terkenal akan jeratan kemiskinan, terutama di wilayah Jakarta Utara. Warta Kota telah mengunjungi wilayah di bawah kolong tol Penjaringan, di mana kondisi di bawah kolong tol tersebut sejumlah warga atau puluhan warga mereka mendiami kolong tol dengan mendirikan bedeng-bedeng dari triplek maupun seng.
Seorang warga juga mengaku telah mendiami hunian di bawah kolong tol tersebut sudah puluhan tahun, bahkan sejak awal adanya kolong tol tersebut. Namun kondisi masyarakat yang menghuni bawah kolong tol tidak berubah, meskipun sudah puluhan tahun mereka memohon dan meminta agar pemerintah memperhatikannya. Salah seorang warga, Cici, juga mengaku bahwasanya dia merupakan warga Jakarta, dibuktikan dengan menunjukkan KTP ibu kota atau KTP dengan alamat resmi DKI Jakarta. Untuk itu warga yang berada di kolong tol DKI, di sejumlah kolong tol yang ada di wilayah DKI Jakarta memohon agar pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka. Dan menurut data dari Badan Statistika sendiri bahwasanya di tahun 2022 angka kemiskinan pada Maret 2022 di DKI Jakarta mencapai 505,04 ribu jiwa. Sedangkan angka tersebut tertinggi berada di Jakarta Utara, di mana angka kemiskinan pada tahun lalu mencapai 35 ribu jiwa. Dan perlu diketahui bahwasanya Jakarta Utara sendiri merupakan wilayah pesisir yang ada di ibu kota, sehingga masyarakat yang menghuni wilayah pesisir tersebut memang dalam pantauan Warta Kota mereka mendiami bedeng-bedeng ataupun bangunan semi permanen yang ada di pinggiran laut Teluk Jakarta. Demikianlah rekan Dea yang bisa saya sampaikan langsung dari Jakarta Utara. Baik, terima kasih rekan Rifki untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara bersama Cici Suarsi, salah satu warga penghuni kolong tol Penjaringan, dan juga Yudi Susanto, warga Kelurahan Penjaringan. Berikut Kalau Ibu sendiri tinggal di kolong ini udah berapa lama, Bu? Waduh, udah bertahun-tahun. Nggak kehitung, Pak, berapa lama ya? Ya, sejak dibangun ini aja dari 96. 96. Iya, Bu. Kalau untuk keseharian Ibu sendiri, kalau pekerjaan, Bu? Pekerjaan saya, kadang kan saya mah jualan, kalau ada acara buruh, datangan buruh, kalau nggak ada yang nggak jualan, cuma gitu doang. Biasanya Bu, kalau dalam sebulan atau sehari Ibu bisa dapat duit berapa, Bu, dari kerjaan itu? Oh, kalau rame sekitar 300, 200, 300 deh ya. Kalau sepi, kadang-kadang saya suka dapatnya berapa? 70, 80, nggak tentu. Bu, ini kan tinggal di suka dukanya tinggal di kolong ini, kendalanya biasanya apa, Bu? Kendalanya apa ya? Kadang-kadang di sini ya emang enak nggak enak kayak di kolong ya, Pak ya. Kadang ada mobil gujluk-gujluk, cumannya harus bagaimana lagi, emang keadaannya seperti ini. Setelah Bapak berhenti, Pak, buat nyukupin kebutuhan harian gimana, Pak? Ya, saya terpaksa yang mungut-mungut barang-barang yang bekas, nyari-nyari botol aqua, gelas aqua, kardus, buat buat nambah-nambah hidup sehari-hari lah. Iya. Itu penghasilan Bapak berarti per hari atau per bulan berapa, Pak? Ya, kalau penghasilannya ya rendah lah namanya, karena kan sekarang ini udah banyak sekali orang-orang memungut barang-barang bekas itu ya. Jadi penghasilan kita ya sehari nggak bisa dihitung kalau seharian, tapi kalau yang jelasnya mungkin bisa seminggu sekali itu kita hitung mungkin bisa 30.000, bisa 35 per minggu itu, Pak ya? Ya, per minggu. Pak, tapi kan dengan kondisi Bapak nih, Pak, Bapak dapat bantuan nggak sih, Pak, dari pemerintah gitu, dari bansos, bantuan sosial gitu, Pak, selama ini? Selama ini simpang siur, Pak ya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih menunggu inkrah kasus 2 orang aparatur sipil negara atau ASN yang terjerat masalah hukum. 2 orang ASN itu terjerat kasus yang berbeda. ASN pertama berinisial AS 50 tahun, seorang oknum guru yang terjerat hukum dengan dugaan cabul kepada siswa dengan status tersangka. Sedangkan yang kedua adalah NK, 43 tahun, pejabat eselon 3 yang saat ini berstatus terdakwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lalu seperti apa penanganan kasus ini? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jatim. Silakan dengan laporan Anda, rekan Sofian Arif Chandra. Ya, selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners. Dapat dilaporkan saat ini PMK Trenggalek tengah menunggu inkrah kasus 2 orang aparatur sipil negara yang sedang terjerat masalah hukum.
Dua orang ASN tersebut, yang pertama adalah AS berusia 50 tahun, seorang oknum guru yang terjerat hukum dengan dugaan pencabulan kepada siswa dengan status tersangka. Sedangkan yang kedua adalah NK berumur 43 tahun, seorang pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkab Trenggalek yang saat ini berstatus terdakwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kami sempat melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Trenggalek, Eko Juniati. Pihaknya telah mendengar adanya dua kasus tersebut, namun memang belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Menurut Eko, proses pembinaan pelanggaran ASN memang dimulai dari atasan yang bersangkutan terlebih dahulu, sehingga dimungkinkan kedua ASN yang berperkara tersebut sudah dilakukan pembinaan atau tindakan tegas lainnya oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD tempat yang menaungi AS dan NK. Seperti saat ini, AS yang merupakan oknum guru tersebut telah dimutasi dari Kepala PLT, maksudnya dari PLT Kepala Sekolah menjadi staf OPD yang bersangkutan agar mudah dalam pengawasan. Sanksi ini tidak bisa serta-merta dijatuhkan karena membutuhkan klarifikasi terlebih dahulu terkait kejadian atau kasus tersebut. BKD baru bisa memberikan sanksi jika kasus tersebut sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Apalagi saat ini kedua kasus tersebut sudah ditangani melalui jalur hukum, sehingga ada baiknya BKD menunggu terlebih dahulu sampai kasus tersebut inkrah atau mempunyai hukum tetap. Penjatuhan sanksi disiplin yang diberikan juga akan mempertimbangkan bagaimana putusan pengadilan nantinya. Apakah akan dikeluarkan atau diberhentikan secara tidak hormat. Ada beberapa acuan yang akan digunakan BKD dalam pemberian sanksi tersebut, karena ada beberapa indikasi yaitu yang mencemarkan nama baik organisasi, negara, kemudian juga berdampak kepada orang lain. Nah, Eko juga menjelaskan berdasarkan aturan jika ASN divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi atau tipikor akan langsung diberhentikan. Namun untuk kasus ini akan dilihat dulu seberapa besar kesalahan dan dampaknya, apakah akan disanksi berat atau maksimal, ataukah sedang, ataukah ringan. Nanti akan menunggu inkrah dari pengadilan negeri setempat. Begitu Tribuners yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Selamat siang. Baik, terima kasih rekan Sofyan Archandra untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners, kami sudah menghimpun keterangan dari Wakapolres Trenggalek, Kompol Sunardi, terkait kasus ini. Berikut liputannya. Ini pasal 76 dan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, ya. Perubahan keduanya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Ancaman hukuman pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar. TKP di Kecamatan Bendungan terjadi pada bulan April 2022. Kemudian korban ada 5, AP 11 tahun, ASD 12 tahun, NA 12 tahun, YH 11 tahun, AN 11 tahun, semuanya di Kecamatan Bendungan. Kemudian pelaku ASB 45 tahun, PNS. Jajaran Polres Aceh Barat melakukan penggerebekan terhadap 32 hektar ladang ganja di kawasan Pegunungan Betom, Atah, Banggalang, Nagan Raya, Aceh. Meski sempat memberikan tembakan peringatan ke udara, namun para pemilik ladang ganja itu berhasil melarikan diri ke hutan. Petugas pun langsung memusnahkan seluruh ladang ganja tersebut dengan cara membakarnya. Diketahui pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pengembangan dari salah satu tersangka yang lebih dulu ditangkap pihak kepolisian Polres Aceh Barat sejak 2 bulan yang lalu. Sehingga pada Senin kemarin pihak kepolisian mendatangi lokasi berdasarkan pengembangan dari tersangka yang ditangkap di Aceh Barat.
Sementara pelaku pemilik ladang ganja seluas 32 hektar di kawasan Pegunungan Betong Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya ini teridentifikasi sebanyak 6 orang. Namun sayangnya saat pihak kepolisian ke lokasi, para pelaku berhasil melarikan diri meski sempat memberikan tembakan peringatan ke udara. Para pemilik ladang ganja tersebut berhasil melarikan diri ke hutan karena diduga sudah menguasai medannya atau kawasan hutan tersebut. Sementara jumlah barang bukti yang ditemukan dan dimusnahkan yakni sebanyak 70.000 batang ganja dengan tinggi kisaran 30 sampai dengan 250 cm dari total 32 hektar ladang yang ditemukan. Pemusnahan terhadap tanaman ganja tersebut guna memutuskan peredaran gelap narkotika jenis ganja di daerah itu dan luar daerah. Dasar pemusnahan ladang ganja itu berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya, yang berawal dari pengungkapan tindak pidana narkotika dengan TKP dari Desa Menasah Rambut, Kecamatan Kawai pada akhir Desember 2022 lalu dengan inisial tersangka AP beserta barang bukti ganja kering sebanyak 16 kg. Sementara personil Polres Aceh Barat yang dilibatkan dalam pemusnahan ladang ganja tersebut, yakni sebanyak 50 orang personil yang merupakan tim terpadu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Barat, AKBP Panji Santoso. Berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kapolres Aceh Barat, AKBP Panji Santoso terkait pemusnahan ladang ganja di sana. Selengkapnya. Hasil mengungkap 32 hektar ladang ganja yang ada di wilayah Nagan Raya. Ini adalah merupakan rekor tertinggi di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan daripada warga Aceh Barat yang juga ada beberapa ikut serta dalam melaksanakan misi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung. Terima kasih atas doanya dan semoga ini menjadi titik temu daripada seluruh pemusnahan ladang-ladang ganja yang ada di Aceh. Terima kasih. Untuk pelakunya udah kita identifikasi belum? Untuk pelaku kami identifikasi ada 6 orang. Tadi pada saat kami turun sempat melarikan diri dan sudah kami berikan tembakan peringatan, namun tetap saja menghilang di hutan karena memang mereka lebih mengenal medan. Dan ini akan kami tindak lanjuti setelah kami nanti kembali ke komando. Mungkin bisa diceritakan Pak kronologis, bisa mengetahui di sini? Untuk kronologisnya pada saat sekitar 2 bulan yang lalu tim kami mengamankan 1 orang tersangka yang membawa ganja sekitar 3 ons ya. 16 kilo ganja. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini Tribuners. Setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu Maisada Sirait. Dan saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo, selamat siang Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya Meisa Dasirait di live update Tribun News Seleb edisi Rabu 8 Maret 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda dan inilah live update Seleb selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Vena Melinda baru-baru ini dikabarkan diam-diam menjenguk Ferry Irawan yang ditahan di Mapolda Jawa Timur. Bahkan Vena Melinda mengunjungi Ferry Irawan tanpa didampingi kuasa hukum. Tujuan kedatangan Vena Melinda disebut-sebut untuk memaksa Ferry Irawan agar mengaku sebagai pelaku KDRT terhadap dirinya. Dilansir Grid ID dari Tribun Style, hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum Ferry Irawan Jeffrey Simatupang. Ia menyebut bahwa Vena menawarkan kesepakatan untuk mencabut laporan KDRT tersebut jika Ferry Irawan bersedia mengaku, sehingga Ferry Irawan bisa terbebas dari penjara. Menurut Jeffrey, kliennya tak ingin mengikuti permintaan Vena Melinda untuk mengaku sudah melakukan KDRT. Pasalnya, Ferry sendiri bersikukuh bahwa dirinya tidak melakukan tindak KDRT tersebut. Menyikapi hal itu, pihak Ferry Irawan tak gentar dengan laporan KDRT Vena Melinda. Pihak Ferry Irawan meminta agar pihak berwajib menerapkan pasal yang tepat untuk kasus ini. Bukan hanya Jeffrey Simatupang, Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum keluarga Ferry Irawan pun dibuat bertanya-tanya terkait aksi Vena Melinda yang diam-diam mendatangi Ferry Irawan di sel. Ia mengaku tak mengerti dengan maksud kedatangan Vena tersebut. Padahal kasus KDRT itu tengah diproses oleh pihak penyidik. Sunan juga mengaku heran hal tersebut terjadi lantaran Ferry sudah ditahan dan kasus telah berjalan. Sehingga menurutnya untuk apa Vena mendatangi Ferry tanpa kuasa hukum.
Aldila Jelita tak menampik bahwa dirinya sering menangis saat teringat kenangan bersama suaminya Indra Bekti. Selama 12 tahun menikah, tentunya kenangan Aldila Jelita bersama Indra Bekti sudah tak terhitung lagi. Namun nyatanya kini Dila dan Indra Bekti justru malah sepakat untuk tak lagi membuat kenangan bersama di masa depan. Dikutip dari grid.id, pasangan yang menikah 10 Oktober 2010 itu diketahui akan segera menjalani sidang cerai perdana pada 13 Maret 2023 mendatang. Sadar sosok Indra Bekti tak akan ada lagi di hidupnya, Dila hanya bisa mengenang kenangan bersama sang suami di masa lalu. Menurut Dila, dari banyaknya kenangan, momen penuh makna justru muncul pada peristiwa atau hal-hal sepele yang terjadi sehari-hari. Tak ayal kini kenangan-kenangan bermakna itu malah membuat Dila menangis begitu mengingatnya. Kendati demikian, keinginan wanita yang belum genap berusia 37 tahun itu untuk bercerai dengan Indra Bekti tetap kuat. Nasib rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, seusai Indra Bekti baru sembuh dari sakitnya, Aldila Jelita langsung melayangkan gugatan cerai. Hal itu sontak membuat netizen geram lantaran Aldila Jelita dinilai kurang berempati dengan kondisi Indra Bekti yang masih dalam tahap pemulihan. Dikutip dari grid.id, netizen merasa geram lantaran sebelumnya Aldila Jelita sudah langsung membuka donasi untuk biaya berobat Indra Bekti. Padahal kala itu Indra Bekti belum lama menjalani pengobatan di rumah sakit. Selain itu, netizen juga menilai Indra Bekti merupakan sosok artis kawakan yang masih eksis hingga sekarang menjadi seorang presenter sekaligus komedian. Tak hanya itu saja, Indra juga masih aktif siaran radio untuk menambah pundi-pundi penghasilannya. Kendati demikian, di saat baru mendapat ujian hidup, sang istri justru langsung memangku tangan mengharapkan belas kasihan dari publik. Namun tak sedikit netizen yang memaklumi langkah Aldila lantaran ia dinilai tetap harus fokus menyelamatkan aset keluarga demi masa depan anak-anaknya. Perkara donasi menjadi pro dan kontra, kini Aldila Jelita justru menggugat cerai Indra Bekti. Meski telah sama-sama sepakat, keputusan pasangan itu sangat disayangkan oleh banyak orang. Namun Aldila menegaskan bahwa alasannya meminta cerai bukan karena uang, namun prinsip yang sudah tak lagi sama. Ini kalau ceritanya itu sih, kalau kenang-kenangan sih banyak lah ya. Maksudnya kalau suka kita kalau nih traveling gitu, dia suka yang ini, dia suka apa sih megangin mapnya gitu-gitu. Mereka tuh karena dia yang tahu arah kan, ngobrol apa gimananya. Terus kalau di rumah ya itu dia suka bercanda sama anak-anak, terus udah gitu nanti ada aja gitu yang dibicarain, apa kadang TV sama dia di ngobrolin gitu-gitu sih, hal kecil-kecil tapi bermakna aja gitu. Sempat nangis nggak kalau ingat kenangan itu di rumah? Aduh itu mah pertanyaan ini ya. Ya pasti lah kalau hal yang kayak gitu pasti nangis ya, tapi ya udahlah bismillah aja gitu. Setelah mengejutkan publik dengan kabar perceraiannya dengan Aldila Jelita, Indra Bekti kini memutuskan menjual rumah. Indra Bekti memutuskan untuk menjual rumah yang ditinggalinya bersama Aldila Jelita selama ini. Diketahui Indra Bekti memilih menjual rumahnya ini karena belum lunas. Dikutip dari grid.id, kuasa hukum keduanya Milano Lubis juga mengungkap alasan lain sang presenter menjual rumahnya. Sang pengacara menyebut rumah tersebut dijual untuk melunasi utang-utang Indra Bekti. Kendati demikian, Milano enggan merinci utang apa saja yang dimiliki Bekti. Baginya, hal itu adalah rahasia antara Bekti dan Aldila Jelita. Menurut pengacara Aldila Jelita yang juga merangkap sebagai kuasa hukum Indra Bekti ini, baik Dila maupun suaminya tidak ada kata-kata damai. Bukan lantaran bersikukuh untuk bermusuhan, melainkan memang tidak pernah ada perselisihan di antara keduanya. Milano menuturkan perceraian Dila dan Bekti dilandasi kesepakatan bersama dan adanya kesamaan akan dampak pada anak-anaknya.